Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita baca basmalah sama-sama, dilanjut dengan doa hendak belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Nah, coba kalian buka buku salam kalian. Buka buku salam kalian halaman 30 atau 29 ya. Surah Al-Falaq. Dengarkan apa yang Bu Guru jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar, minggu lalu kita sudah belajar tentang surah An-Nas dan Al-Fatihah 2 ya. Nah, yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 7 ayat, termasuk apa? Surah yang pertama dalam Al-Quran, disebut juga apa? Ummul Quran atau induk Al-Quran. Nah, yang kedua apa? Surah An-Nas. An-Nas artinya apa? Manusia. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 6 ayat, termasuk surah yang ke-114. Nah, An-Nas juga adalah surah penutup ya. Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Kemarin di buku salam surah An-Nas ya. Surah An-Nas itu diturunkan di kota Mekah, di kota Madinah ya. Sebenarnya diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas kota Mekah, bukan Madinah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Lahab. 3 surah. Hari ini kita akan belajar 3 surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Lahab. Nah, pertama Al-Falaq. Al-Falaq, coba kalian buka halaman 31 ya, kalau buku salam. Nah, ibu juga punya buku LKS Al-Quran Hadis tentang surah Al-Falaq ya. Nah, surah Al-Falaq artinya apa? Waktu subuh. Kalian ingetin, Al-Falaq artinya waktu subuh. Nah, surah Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah, termasuk surah yang ke-113 ya. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh, diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 5 ayat, dan termasuk surah yang ke-113. Nah, dalam surah Al-Falaq Allah memerintahkan kita agar kita berlindung hanya kepada Allah dari apa? Dari kejahatan di waktu subuh, dari kejahatan orang-orang jahat, tukang-tukang sihir, dan juga dari orang-orang yang dengki. Itu isi dari surah Al-Falaq. Nah, ini di halaman 31. Surah Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang artinya waktu subuh, termasuk surah yang ke-113 dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah ya. Kamu ganti di situ Makkah, M-A-K-K-A-H, Mekah. Nah, dalam surah Al-Falaq dijelaskan agar apa tadi? Manusia berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, dari segala kejahatan yang tampak dan yang tersembunyi, baik kejahatan yang dilakukan oleh setan maupun manusia. Kalau kejahatan dari manusia itu berupa sihir, hasud, dengki ya. Nah, agar kita selamat dari sihir, setan, dan jin, kita dianjurkan untuk membaca surah
Al-Falaq sebelum kita tidur. Terus ketika kita akan berpergian di malam hari, kita juga dianjurkan baca surah Al-Falaq agar kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu surah Al-Falaq. Kita lanjut lagi surah Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas di halaman, sebentar ya. Al-Ikhlas ada di halaman 39. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kalian sudah hafal surah Al-Falaq? Bagaimana bunyinya? Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, itu bunyi surah Al-Falaq. Nah, kita lanjut dengan surah Al-Ikhlas. Kalian pernah dengar nggak surah Al-Ikhlas? Ayo, siapa yang tahu bagaimana bunyi surah Al-Ikhlas? Nah, yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, itu bunyi surah Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas artinya apa? Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Nah, Al-Ikhlas termasuk surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Fatihah termasuk surat yang pertama atau pembuka. Terus yang terakhir surah An-Nas termasuk surah yang ke-114. Nah, Al-Falaq yang ke-113. Nah, Al-Ikhlas yang keberapa? 112 di dalam Al-Quran. Nah, Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Al-Ikhlas ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan dari orang-orang musyrik yang meminta apa? Yang meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan sifat-sifat siapa? Sifat-sifat Allah. Nah, surat Al-Ikhlas menegaskan apa? Tentang keesaan Allah. Pokok isinya mengenai apa? Arti dari keesaan Allah. Nah, dalam surah Al-Ikhlas itu, Al-Ikhlas merupakan surah ketauhidan yang berisi tentang apa tadi? Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu surah Al-Ikhlas. Sekarang kita lanjut lagi yang terakhir, surah apa? Surah Al-Lahab. Nah, kita lanjut yang terakhir, surah Al-Lahab. Coba kalian buka buku salam kalian halaman berapa nih? Halaman 45 ya. 45 yang bab 6, surah Al-Lahab. Nah, surah Al-Lahab, kalian pernah dengar nggak surah Al-Lahab? Siapa yang hafal? Nah, yuk kita baca sama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna an maluhu wa ma kasab. Sayasla narong zata lahab. Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Nah, itu bunyi surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab artinya apa? Gejolak api. Nah, surah Al-Lahab artinya apa tadi? Gejolak api.
Surah Al-Lahab termasuk surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah, dan termasuk surah Makiyah. Nah, di sini di buku salam kalian yang halaman 45 ada surah Al-Lahab. Nah, coba kalian buka halaman 47-nya. 47 ya, buku salamnya, kalian lihat isi kandungan surah Al-Lahab. Nah, surah Al-Lahab tadi artinya apa? Gejolak api, terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah yang ke-111 di dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah. Nah, surah Al-Lahab itu diturunkan untuk memberi peringatan kepada paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan istrinya. Nah, kenapa paman Nabi Abu Lahab dan istrinya diberi peringatan? Karena apa? Karena Abu Lahab dan istrinya tidak suka dengan ajaran Islam dan selalu apa? Selalu ingin mencelakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Allah selalu melindungi Nabi Muhammad. Nah, Abu Lahab dan istrinya akan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu isi kandungan surah Al-Lahab. Nah, itulah materi kita hari ini. Ibu ulang lagi ya. Pertama dari Ibu ulang lagi untuk nanti kalian UTS ya. Sebentar lagi, berapa hari lagi ya UTS. Nah, tinggal kalian pelajari aja ya. Nah, yang pertama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Terdiri dari 7 ayat, diturunkan di kota Mekah. Al-Fatihah termasuk surah yang pertama di dalam Al-Quran, atau disebut juga Ummul Quran, Ummul Kitab, atau induk Al-Quran. Nah, yang kedua surah apa? Surah An-Nas. Nah, surah An-Nas artinya apa? Manusia. Diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 6 ayat, termasuk surah yang ke-114. Nah, surah An-Nas merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran, atau disebut juga penutup ya. Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq artinya apa tadi? Waktu subuh. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 5 ayat, termasuk surah yang ke-113 di dalam Al-Quran. Nah, di dalam surah Al-Falaq Allah apa? Menyuruh manusia agar apa? Berlindung kepada Allah dari kejahatan waktu subuh, kejahatan orang-orang jahat, tukang sihir, terus apa lagi? Orang yang dengki, dan dari kejahatan jin dan apa? Manusia. Nah, itu surah Al-Falaq. Yang keempat, surah apa? Surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas artinya apa? Memurnikan keesaan Allah. Terdiri dari 4 ayat, diturunkan di kota Mekah, termasuk surah yang ke-112. Nah, surah Al-Ikhlas termasuk juga apa? Surah ketauhidan. Karena apa? Karena berisi apa? Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang kelima, surah apa? Surah Al-Lahab. Al-Lahab artinya gejolak api. Nah, Al-Lahab terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah, termasuk surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Lahab diturunkan sebagai apa? Sebagai peringatan kepada siapa? Kepada paman Nabi Muhammad yang bernama siapa? Abu Lahab dan istrinya. Kenapa mereka diberi peringatan? Karena apa? Karena Abu Lahab dan istrinya tidak apa? Tidak suka dengan ajaran Islam dan selalu apa? Ingin mencelakai
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah materi kita tentang 5 surah ya, Al-Quran hadis ya. 5 surah. Yang pertama Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab. Nah, 5 surah ini yang harus kalian hafal. Nah ya, 5 surah yang harus kalian hafal ya. Nanti waktu pas UTS atau ulangannya kalian sudah hafal, nanti giliran dites kalian sudah lancar ya. 5 surah: surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab. Nah, itulah materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk tugasnya nanti ibu share ya. Sekali lagi, jangan lupa dihafalkan surah-surah yang tadi ibu sudah jelaskan ya. Tetap semangat sampai kita nanti bisa tatap muka kembali. Nah, sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan ingat jangan ditulisin ya. Dadah.